Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Julinarsi, SPD dari SMP Negeri 1 Atap Tanjung Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Feon, yaitu aplikasi yang digunakan untuk manajemen laboratorium komputer. Jadi aplikasi Feon ini memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer atau memonitoring beberapa komputer. Nah, pada aplikasi Feon ini nanti kita akan menggunakan komputer master yang digunakan untuk memonitoring dan beberapa komputer klien yang digunakan sebagai komputer yang dimonitoring. Nah, dalam melakukan monitoring ini ada syaratnya ya Bapak Ibu, yaitu komputer-komputer tersebut harus terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan, baik melalui kabel ataupun secara nirkabel. Nah, sebelum kita melakukan monitoring menggunakan aplikasi Feon atau menginstal aplikasi Feon di komputer master maupun di komputer klien, ada baiknya kita mengetahui spesifikasi dari komputer master atau komputer klien. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah nama komputernya, terutama untuk nama komputer kliennya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sistem operasinya apakah 64 atau 32 bit, dan yang terakhir adalah spesifikasi Windows-nya. Jadi nanti ini sistem operasi dan spesifikasi Windows-nya ini kita gunakan pada saat mendownload aplikasi Feon itu sendiri. Nah, ada 5 tahapan sebelum melakukan monitoring menggunakan aplikasi Feon. Yang pertama tentunya adalah mendownload aplikasi Feon itu sendiri, baik di komputer master maupun di komputer klien. Kemudian langkah kedua yaitu instalasi di komputer master dan juga di komputer klien. Tahapan yang ketiga yaitu konfigurasi pada komputer master, dan tahapan keempat adalah konfigurasi pada komputer klien. Nanti ada sedikit perbedaan pada saat melakukan konfigurasi antara komputer master dan komputer klien. Dan tahapan yang terakhir adalah melakukan monitoring dari komputer master ke beberapa komputer klien. Untuk mendownload aplikasi Feon, Bapak Ibu silakan kunjungi situs yang ini ya Bapak Ibu, feon.io/n/download. Ini untuk mendownload aplikasi Feon untuk Windows 10. Nah, di sini ada pilihannya, ada untuk Windows 64 bit atau untuk Windows yang 32 bit. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan Windows 7, ini alamat situs untuk mendownload aplikasi Feon di Windows 7. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mencontohkan untuk mendownload aplikasi Feon untuk Windows 10 yang 64 bit. Nah, silakan Bapak Ibu klik di bagian ini, lalu nanti aplikasinya akan terdownload. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu selesai mendownload aplikasi Feon tadi, Bapak Ibu tinggal menginstalnya ke komputer master. Nah, tinggal klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita jalankan installernya. Mudah saja ya Bapak Ibu, tinggal ikuti. Kemudian pastikan di bagian ini untuk di komputer master itu 2 baris ini atau 2 kotak ini wajib dicentang ya Bapak Ibu, Feon Master dan Interception Driver. Kalau di komputer klien itu kita cukup mencentang di bagian Interception Driver-nya saja. Nah, di sini karena saya akan menginstal di komputer master, maka 2 kotak ini harus tercentang dua-duanya. Baru kemudian kita lakukan install. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita klik finish. Kemudian nanti akan masuk ke bagian konfigurasi Feon di komputer master. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Feon untuk komputer master ya Bapak Ibu. Nah, pertama kita pilih di bagian umum, kemudian kita ganti bagian authentication methodnya ini menjadi key file authentication. Nah, selanjutnya kita ke bagian kunci autentikasi. Di sini Bapak Ibu diharuskan untuk membuat pasangan kunci. Kemudian klik di sini buat pasangan kunci, lalu masukkan nama grup penggunanya. Misalkan di sini saya menuliskan nama saya
lalu oke. Nah, kemudian di sini kan nanti akan muncul nih ada dua bagian ya Bapak Ibu, ada bagian private dan bagian publik. Pilih yang di bagian publik, selanjutnya Bapak Ibu lakukan ekspor kunci. Nah, ekspor kunci ini kemudian kita simpan. Nah, kunci yang kita simpan ini selanjutnya nanti akan kita kopikan ke komputer klien yang akan kita monitoring. Nah, setelah itu kita ke bagian lokasi dan komputer. Nah, di sini ada dua bagian Bapak Ibu. Yang di bagian sebelah kiri ini adalah lokasi di komputer masternya. Kemudian di sebagian kanan ini adalah untuk komputer kliennya. Nah, di sini sudah ada contoh. Bapak Ibu bisa menambahkan lokasinya. Silakan scroll ke bawah. Nanti akan ketemu tanda tambah seperti ini ya Bapak Ibu. Ada tanda tambah. Kemudian sini saya contohkan namanya itu adalah lab_Eka Julinarsi. Untuk di sebelah kanan ini untuk komputer klien. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada lebih dari satu komputer klien yang akan dimonitoring, silakan Bapak Ibu tambahkan sebanyak komputer yang akan dimonitoring. Di sini saya contohkan satu. Untuk nama komputer yang akan saya monitoring itu namanya ini. Bapak Ibu bisa cek kembali ke bagian spesifikasi komputer kliennya ya Bapak Ibu. Tuliskan dengan sama persis, tidak boleh ada yang salah untuk nama komputer kliennya. Jadi di bagian nama ini Bapak Ibu tuliskan nama komputer klien. Kemudian di bagian alamat host atau IP-nya juga Bapak Ibu tuliskan lagi nama komputer kliennya. Jadi Bapak Ibu bisa copy dari sini, kemudian dipastekan di bagian alamat host atau IP. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik apply. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara menginstalasi Xeon di komputer klien ya Bapak Ibu. Caranya sama seperti yang di komputer master. Bapak Ibu tinggal klik 2 kali di installernya ini. Kemudian ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Dan di bagian ini, bagian Xeon masternya ini jangan dicentang ya Bapak Ibu. Cukup centang di interception drivernya saja. Kemudian kita install. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita klik finish atau selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasi Xeon di komputer klien ya Bapak Ibu. Nah, sama, ke bagian pertama kita masuk ke bagian umum, kemudian kita ganti authentication methodnya ini menjadi key file authentication. Kemudian kita ke bagian kunci autentikasi. Nah, tadi kan di bagian komputer master kita sudah melakukan ekspor kunci ya Bapak Ibu. Jadi file kunci tadi kita kopikan ke komputer klien kita, lalu kita tinggal impor kuncinya saja. Di sini kita cari dulu filenya. Nah, ini file dari komputer master tadi ya Bapak Ibu, tinggal kita impor ke konfigurasi Xeon untuk komputer klien. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul Eka Julinarsi, kemudian publik. Selanjutnya kita langsung ke bagian lokasi dan komputer. Nah, kalau tadi di bagian komputer master kita mengisi dua bagian ini, kiri dan kanan. Kalau di komputer klien kita cukup mengisi di bagian kirinya saja ya Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan lokasi ini sesuai dengan nama lokasi yang di komputer master tadi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu tinggal apply. Seperti ini. Mudah ya Bapak Ibu, jadi ini cara mengkonfigurasi Xeon di komputer klien. Nah, setelah tadi kita sudah menginstal Xeon di komputer master dan komputer klien ya Bapak Ibu, sekarang kita coba menjalankan aplikasi Xeon masternya. Apakah sudah berfungsi atau tidak dalam melakukan monitoring ke komputer klien.
Nah, Bapak Ibu tinggal buka di komputernya, cari aplikasi Veon Master seperti ini. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu kita pilih di bagian monitoring, kemudian pilih location and computers. Nah, kemudian di sini akan muncul nama komputer yang kita tuliskan di komputer master tadi ya Bapak Ibu. Pilih yang di sini Lab Eka Julinarsi, kemudian dia nanti akan muncul satu komputer klien yang sudah kita install dengan aplikasi Veon tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ini kalau misalnya saya uh, sedang melakukan aktivitas di komputer klien, maka akan muncul atau termonitoring di komputer masternya. Seperti ini ya Bapak Ibu, sudah terlihat. Oke, nah di aplikasi Veon ini kita juga bisa melakukan beberapa fitur seperti misalnya kita ingin menuliskan pesan kepada komputer klien. Kita tinggal klik kanan di bagian komputer kliennya, kemudian kita pilih misalnya text message. Bapak Ibu tinggal menuliskan pesan apa yang mau disampaikan dari komputer master ke komputer klien. Nah, ini misalnya saya menuliskan waktunya sudah habis. Maka nanti tulisan tadi akan muncul di komputer klien kita. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan dengan aplikasi Veon ini. Seperti tadi, mengirim pesan ke komputer klien, kemudian kita bisa mematikan komputer klien, kita bisa juga menyalakan atau merestart komputer klien kita. Nah, di sini kita juga bisa melakukan share screen ya Bapak Ibu. Nah, misal di sini saya akan coba melakukan share on screen in full screen mode ke komputer klien. Maka nanti di komputer klien kita akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita stop dulu ya Bapak Ibu demonya. Nah, jadi Bapak Ibu itulah tadi serangkaian cara untuk melakukan kegiatan monitoring dari komputer master ke komputer klien dengan bantuan aplikasi Veon. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.